Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang organel-organel dalam sel, maka tingkatan organisasi kehidupan yang kita akan lihat hari ini adalah jaringan. Jaringan itu didefinisikan sebagai kumpulan beberapa sel yang bekerja sama melakukan fungsi yang sama. Jadi dalam jaringan itu terdapat beberapa jaringan berkumpul, bekerja sama, kemudian melakukan fungsi yang sama. Kita akan lihat dulu jaringan pada tumbuhan, dan ini akan terulang nanti di kelas 8 ketika kita belajar tentang struktur tumbuhan. Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, yang pertama ada yang disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang paling luar dari tubuh tumbuhan, berada di permukaan paling luar daun, batang, akar, ditemukan juga pada buah, sehingga memang berada paling luar. Kemudian jaringan epidermis itu menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, dan daun. Jadi ditemukan pada setiap organ-organ tumbuhan, dan jaringan ini berada pada lapisan paling luar. Jaringan yang kedua yang kita akan lihat adalah jaringan parenkim. Jenis jaringan yang kedua pada tumbuhan adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini disebut juga jaringan dasar. Mengapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan ini menjadi tempat bagi jaringan lain. Berasal dari jaringan merupakan tempat bagi jaringan lain, sehingga dikatakan itu dasar, jaringan dasar. Parenkim juga atau biasa disebut parenkima tersusun atas banyak sel. Kemudian dindingnya tipis. Ciri dari ini jaringan yang kedua pada tumbuhan. Jaringan yang ketiga adalah jaringan pengangkut, jaringan penguat atau penyokong. Dari namanya, maka kalau jaringan ini nanti fungsinya menyokong atau menguatkan tumbuhan. Ada dua jenis dari jaringan penyokong atau jaringan penguat ini, ada yang disebut dengan kolenkim dan ada yang disebut dengan sklerenkim. Atau ada buku yang menuliskan sklerenkima, itu sama. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan, karena nanti akan berubah. Sementara sklerenkim atau sklerenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jadi ini tetap, kolenkim itu akan berubah. Jadi ada buku yang memisahkan jenis jaringan pada tumbuhan antara kolenkim dan sklerenkim. Tapi dilihat dari fungsinya sama-sama berperan dalam proses menyokong atau menguatkan tumbuhan, maka kali ini kita satukan dalam jaringan penguat. Jaringan yang berikut yang kita lihat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini namanya banyak. Ada yang disebut dengan jaringan vaskuler, ada buku yang menuliskan jaringan pembuluh, itu sama. Dari namanya, maka jaringan pengangkut ini juga ada dua macam yang kita lihat. Ada yang disebut dengan silem, jaringan pembuluh kayu, tersusun atas sel-sel yang memanjang yang sudah mati. Ini yang strukturnya membuat pada kayu itu menjadi keras, karena sel-selnya sudah mati dan mengeras. Itu silem. Fungsinya apa? Sel-sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh, sehingga nanti fungsi pembuluh inilah yang berperan atau yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara, garam mineral dari akar menuju ke bagian tumbuhan, dalam hal ini menuju ke daun. Jadi jaringan ini fungsinya memang mengangkut. Apa yang diangkut? Air dari akar menuju ke seluruh bagian tumbuhan, utamanya pada daun.
Jaringan yang kedua, jenis jaringan pengangkut yang kedua adalah floem. Biasa disebut jaringan pembuluh tapis. Di SD dulu Anda belajar pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Terdiri atas sel-sel yang hidup berdinding tipis. Bedanya dengan xilem adalah kalau floem itu selalu membelah menghasilkan sel baru, sementara yang xilem itu adalah tersusun atas sel-sel yang sudah mati. Fungsinya apa? Floem ini arah pengangkutannya berlawanan dengan xilem. Floem mengedarkan hasil fotosintesis atau mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini dua jenis jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh atau jaringan vaskuler pada tumbuhan. Xilem dan floem. Masih jaringan pada tumbuhan. Kalau kita lihat nama-nama jaringannya kita buat seperti ini. Jenis meristem ada yang disebut dengan meristem primer, fungsinya pertambahan tinggi dan panjang pada akar. Meristem sekunder pertambahan lebar, misalnya pada batang tumbuhan dikotil. Semakin lama batangnya semakin bertambah lebar atau bertambah besar. Itu adalah aktivitas dari meristem sekunder. Tadi epidermis, pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Karena dia berada di luar, maka jaringan-jaringan yang di bawahnya itu dilindungi, sehingga fungsi dari epidermis sebagai pelindung dan juga sebagai tempat pertukaran zat, karena ini yang mengatur keluar masuknya zat di dalam sel. Parenkima, tempat jaringan lain, karena ini tadi disebut dengan jaringan dasar. Jaringan penguat atau penyokong, fungsinya menyokong atau menguatkan pada tumbuhan, dan xilem dan floem adalah mengangkut, jaringan pengangkut. Seperti yang dikatakan tadi itu. Jaringan pada hewan, beberapa jaringan yang kita akan lihat ada yang disebut dengan jaringan epitelium atau biasa disebut jaringan epitel. Berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ atau pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsang. Karena dia berada paling luar, maka fungsinya itu dia sebagai pelindung tubuh atau organ tertentu, kemudian melapisi, terdapat pada lapisan saluran-saluran kelenjar, lapisan paling luar, dan juga berperan dalam proses penerimaan rangsangan pada hewan. Epitelium atau epitel. Yang kedua, jaringan otot. Ada 3 jenis yang kita lihat ini. Ada yang jaringan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Kita akan membahasnya lebih dalam nanti di kelas 8. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Nama lain dari saraf biasa disebut neuron. Itu artinya sel saraf. Fungsinya menerima dan mengirim rangsangan. Ada satu yang tidak dituliskan di sini. Jaringan saraf ini menerima rangsangan, mengolah rangsangan, kemudian meneruskan rangsangan atau menanggapi rangsangan yang diterima. Jaringan yang berikut pada hewan, ada juga jaringan penyokong pada hewan. Nah, jaringan ikat misalnya ini memberi sokongan atau penguat pada hewan. Jaringan tulang, ada 2, ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, jaringan limpa. Semua ini tersusun atas jaringan ini dan berfungsi menyokong dan menguatkan tubuh makhluk hidup. Ini kalau kita perhatikan tadi fungsi dari semua jaringan yang ada yang disebutkan pada jaringan otot, jaringan pada hewan itu epitelium, pelindung tubuh atau organ, melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Otot lurik ini menggerakkan tubuh secara sadar. Jadi semua gerakan yang disadari dikendalikan oleh otot lurik. Otot polos menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar.
Misalnya pada cara kerja lambung, usus, semuanya itu karena tersusun atas otot polos, maka gerakannya atau kerjanya tidak disadari. Otot jantung ini tugas utamanya memompa darah, kemudian saraf, jaringan saraf menerima dan mengirim rangsangan. Jaringan tendon ini juga bagian dari jaringan otot, melekatkan otot ke tulang. Bagian dari ujung tulang yang bagian otot yang ujung otot yang melekat pada tulang namanya tendon. Ligamen ini penghubung antar tulang. Kemudian ini termasuk jaringan ikat. Nah, tulang sendiri menegakkan tubuh. Darah mengangkut, ada yang mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan dan zat sisa beserta hormon, dan limpa ini mengangkut lemak dan pertahanan tubuh. Ini pada hewan. Demikian pembahasan kita tentang jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.